Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala, amma ba'd. Jemaah Majelis Ilmi di Rumah Tahfidz Al-Quds Al-Quds Bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi malam hari ini di kajian rutin kita tentang hadis, yang malam hari ini insya Allah akan memasuki hadis yang ke-6. Betul ya? Sebelum itu mari kita awali ngaji kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini full banget nih menunya, bikin gak khusyuk ngajinya. Liriknya tuh kitabnya sering hilang karena lirik yang Al-Hadisus Sadisu, hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah Nu'man bin Bashir yang dirahmati diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, kata Nabi begitu. Dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Sedangkan yang ada di antara keduanya, nah itu bahasa kita gitu ya, wa bainahuma, antara halal dan haram, kira-kira gitu, umurun mustabihatun, perkara-perkara yang subhat, tidak mengetahui pada sekian banyak masalah-masalah subhat itu, gunanya kembali ke itu ya, gunanya kembali kepada umurun mustabihat. Katsirun minan nas, banyak manusia. Jadi mayoritas kita itu banyak tidak paham, tidak tahu tentang umurun mustabihat, perkara-perkara yang subhat. Faman ittaqa asyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga subhat, menjaga dirinya dari kesubhatan, atau barang siapa yang bisa melindungi dirinya dari mengamalkan amalan-amalan subhat, ya, sungguh dia telah terbebas atau sungguh dia telah terbebas atau membebaskan, membersihkan lidinihi, bagi agama, dan irdihi, kehormatannya. Jadi mengerjakan perkara-perkara yang halal dan meninggalkan perkara-perkara yang haram itu bisa menjaga agama dan menjaga kehormatan. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ada masalah-masalah yang subhat, yang ini haram apa halal, gitu ya. Yang keraguan-raguannya itu 50-50, yang saking kesamarannya, saking samarnya masalah subhat itu, ya, sampai-sampai dibutuhkan ihtiyat atau hati-hati. Kan beda dengan makruh misalnya. Kalau makruh itu walaupun katanya dibenci, hukumnya bagaimanapun tetap makruh. Hukumnya apa? Tetap halal. Ya kan gitu kan? Makruh ya tetap halal.
Walau katanya amalan itu dibenci. Misalnya abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi hukum talak apa? Makruh. Nah, tapi kan talak tetap halal dan jelas gitu. Tapi yang jadi masalah tentang masalah yang mutasyabih apa? Masalah yang subhat ini. Maka kemudian kata Nabi, kalau menjaga diri untuk mengerjakan yang halal mudah karena jelas. Menjaga diri agar tidak terjerumus mengerjakan hal-hal yang haram juga mudah karena aja jelas tergantung motivasinya. Tapi menjaga diri dari jatuh pada kesubhatan itu suatu yang sulit. Maka kemudian kata Nabi, kalau bisa jaga diri dari kesubhatan, maka agama dan kemuliaannya akan terjaga atau terbebas dari gangguan-gangguan. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh kepada hal yang subhat, maka ia bisa saja jatuh pada hal yang haram. Nanti kita bahas. Apa contohnya? Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyar ta'afi. Apa contohnya masalah yang subhat ini? Masalah yang gak jelas ini. Seperti penggembala karra'i, ya, seperti penggembala yar'a yang menggembalakan hewannya haulal hima, di sekitar al-hima itu tempat yang diberi batas, tempat yang dilindungi, ya, perbatasan atau tempat yang dilarang. Misalnya apa tuh kalau ada tulisan do not enter, ya, no entering misalnya gitu. Nah, itu kan tempat yang dilarang, dilindungi, nggak boleh masuk. Ada orang ngembala tempat yang udah dipagar, ya, itu namanya hima, yang bukan punya dia. Yang kalau dia ngembala di sana, di sekitar itu, ya, ngembala di sekitar, di dekat tempat yang dilarang itu, yusiku ayyar ta'afi, jangan-jangan dia bisa jatuh, bisa masuk ke dalam tempat yang dilarang itu. Nggak mesti masuk, tapi mungkin sekali untuk masuk. Ya, ini kebun kita, ini kebun orang. Kebun kalau ininya di sini di tengah, gembalanya di tengah, bayinun, halal. Rumput yang ada di sini, bayinun. Punya siapa? Punya saya. Kalau nyebrang ke tempat orang, bayinun. Punya siapa? Punya orang. Lah batasnya kan di sini. Nah, ini punya orang. Nah, jangan gembalanya jangan di dekat sini. Gitu loh. Namanya kalau gembalanya di dekat sini, haulal hima namanya. Ini bisa saja, ya, aslinya nggak pengen, tapi kemudian namanya kambing, misalnya gitu. Khawatir masuk ke dalam kebun orang. Terus yang salah, yuk, orang punya yang bayin kok malah mepel-mepel ke yang hima, ke yang sudah dibatasi sama orang. Makanya jangan sampai jatuh. Itu kan subhat tuh, masalah subhat ini. Ini ada di batas, ini batas. Ini pohonnya waktu nanam tumbuhnya pas di tanah dia, tapi pas besar mungkin masuk ke tanah orang. Lo kalau dimakan sama kambing makan itu hukumnya makan punya orang yang sebelah sana apa makan punya dia karena masuk ke dalam tanah dia. Itu kan subhat kan, menjadi bingung. Beda sama kalau pohon berbuah, mangga masuk ke tanah sebelah. Kalau masuk ke tanah sebelah, ya kata Nabi, maka yang tetangga sebelahnya boleh, maksudnya boleh, bukan jadi punya, ya, bukan jadi punya, yo halal, maksudnya boleh, tapi idealnya kan izin, bukan jadi punya. Kalau jadi punya diunduh, nah gitu, boleh, kesini. Nah yang kesini aja loh, yang kesini boleh. Itu juga etikanya izin. Yang nggak izin juga kalau nggak ada ya nanti ambil dulu, nanti baru ngomong ya. Tapi jangan, itu jadi punya. Kalau jadi punya nanti dia yang panen. Ujung-ujungnya diiketali malam-malam tarik, biar condong ke sini semua. Yang ke sana ini pohonnya di tanah orang tapi buahnya ke sini semua karena ditarikin.
Ya karena pakai hukum jadi punya. Ya, jadi nggak boleh maknanya bukan jadi punya tapi boleh. Tapi kan beda hukumnya. Kalau sama ayam tetangga main ke rumah kita. Ini punya kita nih. Besok disembelih mana ayam saya katanya. Besok diajarin Mas ayamnya. Sekalian dulu jangan main sembarangan. Kalau ke rumah sebelah kan boleh, enak aja. Nggak berlaku buat ayam. Jadi gitu. Kenapa harus kita berhati-hati? Kenapa jangan masuk dekat-dekat ke wilayah yang subhat? Wilayah-wilayah abu-abu. Yang hitam jelas, yang putih jelas. Nah, yang abu-abu ini kenapa jangan masuk ke abu-abu? Karena setiap kita punya kualitas yang berbeda. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia itu ada mudghah, segumpal apa mudghah? Segumpal daging apa darah? Alaqah darah, mudghah daging. Kan kemarin udah. Izomah tulang, janin apa junun? Ya, ada segumpal daging. Idza sholahat, kalau daging itu yang segumpal itu baik, sholahal jasadu kullu, maka seluruh jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal daging itu rusak, maka rusak juga semua jasadnya. Ala, ketahuilah bahwa yang segumpal itu adalah al-qalbu wa hiya al-qalbu, yaitu qalbu itu artinya hati. Hati dalam versi kita itu agak beda dengan hati dalam versi Arab. Kalau hati kata kita hati yang limpa ya, yang berfungsi untuk menyaring racun ya. Tapi kalau dalam sini maknanya jan. Ya, sebelum kita masuk ke syarahnya, sebelum alimunan, sebelum kita masuk ke sana, sebelum ke syarahnya, nih, coba kita perhatikan dulu sebentar sebelum nanti kita bahas ke syarahnya. Ya, hadis ini itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip syariah. Yang sebelumnya prinsip tauhid itu di bawahnya tuh. Hadzal hadisu aslun azimun min usulis syariah. Hadis ini ya merupakan prinsip yang agung dalam masalah prinsip-prinsip syariah. Kalau sebelumnya hadis-hadis sebelumnya itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip agama. Aslun azimun fi usulid min usulid din. Ya, yang ini usulis syariah, dalam prinsip-prinsip syariah atau hukum. Qala Abu Daud As-Sajistani, al-Islamu yadurru ala arba'ati ahadits. Kata Abu Daud As-Sajistan, Islam itu berjalan atas 4 hadis. Maksudnya prinsip agung dalam Islam itu ada 4 hadis. 4 hadis itu diantaranya dzukira minha hadzal hadis. Dari 4 itu salah satunya adalah tentang hadis ini. Hadis tentang tauhid, hadis tentang syariah, hadis tentang akhlak misalnya gitu ya, hadis tentang Quran. Di antara 4 itu salah satunya adalah hadis ini. Al-halal innal halala bayyinun wal haramu bayyinun amrun wa bainahuma amrun mustabihat. Jadi halal itu bahasa kita ya halal. Bahasa kita ya halal. Maksudnya boleh. Sesuatu yang kalau dikerjakan nggak apa-apa. Tidak harus dapat pahala. Ya, itu yang wajib ya. Sesuatu yang dikerjakan boleh. Sesuatu yang dikerjakan sesuatu yang boleh untuk dikerjakan. Sebaliknya yang haram adalah sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Kalau bicara halal haram itu
memang nanti masuk pada wilayah hukum syariat, gitu ya. Halal boleh. Nanti yang berkaitan dengan halal ini adalah 4 aspek. Apa aja? Wajib. Hukum taklifi ada 5. Hukum taklifi itu ada 5. Ya. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Yang berkaitan dengan yang halal ada berapa? Ada 4. Wajib itu halal. Terus sunnah halal, makruh halal, mubah halal, haram haram. Itu. Gitu ya. Itu kalau bicara tentang hukum. Kata halal ini asal katanya dari halala ya. Halala yuhallilu. Makna dasarnya itu memiliki makna dasar menguraikan yang kusut, meluruskan yang bengkok, mencairkan yang beku, ya maknanya itu. Terus kemudian membenarkan yang rusak. Itu maknanya halal. Maka kalau orang makan makanan yang halal, artinya dia tidak jatuh pada hal yang rusak, yang beku, yang nggak boleh dan lain sebagainya. Kadang kata halal sering dipakai sama istilah kita kalau lebaran. Al halal bil halal. Kalau maknanya halal bil halal dalam konteks ini maknanya adalah hukum, maksudnya halal mengerti sesuatu yang boleh dihalal, maka bisa saja makna halal bil halal itu adalah tolabul halal, ya, bi umuril halal, misalnya meminta sesuatu untuk dihalalkan dengan perkara yang halal. Meminta maaf itu adalah sesuatu yang halal, yang bagus. Nah, diminta dengan cara yang juga halal, makanya halal bil halal. Meminta maaf supaya menjadi baik. Makanya halal bihalal akan bermakna kalau tadinya minta maaf itu, kalau tadinya beku, komunikasinya kurang jadi cair. Kalau tadinya urusan saya dengan Eko kusut, jadi kusut kok cair. Yang cair itu proposal, yang proposal cair. Nah, jadi lurus. Yang tadinya bengkok jadi itu maksudnya. Yang tadinya masalah menjadi solusi, itu halal bihalal. Ya, halal bil halal. Kalau makan makanan yang halal berarti makan makanan, kalau mengkonsumsi makanan yang nggak bakal bawa keruwetan, nggak bakal bawa yang ruwet lah makanannya halal. Sebaiknya haram itu ya hukumnya itu kalau dikerjakan, dimakan, dikonsumsi, dilakukan, maka hukumnya berdosa. Itu halal dalam konteks hukum. Dalam konteks bahasa, secara bahasa, haram itu asal katanya terhormat. Ya, maka kemudian masjid yang paling terhormat, paling mulia disebut Masjidil Haram. Ya enggak? Ya. Itu bukan masjid yang haram. Maksud masjid haram? Masjid yang terhormat atau masjid yang mulia. Asal katanya haram itu terhormat atau mulia. Yang karena terhormat, bukti terhormatnya itu memiliki konsekuensi kita untuk tidak diperkenankan sembarangan melakukan pada hal yang dihormati. Paham ya? Jadi ada yang dilarang karena kehormatan yang dimiliki. Karena kalau kita melanggar, maka ada kalau kita melanggar kehormatan itu, maka ada mengerjakan yang haram, maka kita melanggar kehormatan. Contoh misalnya gini, orang tua itu kan orang yang harus dihormati. Nah, karena terhormat, ya, maka konsekuensi dari kita hormat kepada orang tua adalah ada sekian banyak larangan yang melekat pada kita yang mungkin boleh dengan orang lain. Tahu nggak? Saya sama Eko boleh kan, Wil? Kok gitu boleh kan? Boleh. Tapi sama orang tua karena terhormat, bukti saya menghormati beliau, maka nggak boleh. Ya, ada hal yang dilarang ya. Jadi pelarangan itu konsekuensi dari kita menghormati. Maka nggak boleh saya panggil
bapak-bapak din itu nggak boleh. Ya, walaupun Kok bener loh, Din beneran? lah iya, bapak saya Salhudin kalau namanya. Waduh. Gitu. Kira Sarudin. Iya. Ya nggak boleh saya, kenapa? Karena saya menghormati. Waduh, parah sih. Makanya nggak boleh. Lah ngopi dulu lah biar hangat lah. Biar cair. Gitu ya, Masjidil Haram contohnya. Ini jangan-jangan nggak masuk syarat kita udah beresin hal Masjidil Haram maksudnya. Masjidil Haram tuh masjid yang dimuliakan. Saking bentuk pemuliaan kita kepada Masjidil Haram, maka ada sekian banyak yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan sembarangan di Masjidil Haram. Apalagi tanah haram misalnya, tanah mulia atau tanah terhormat. Di tanah haram ada hal yang mungkin boleh dilakukan di luar itu. Dia menjadi dilarang untuk dilakukan di tanah haram. Maka pelarangan, keharaman atau keharaman pada sesuatu itu biasanya bersumber dari bentuk penghormatan kepada itu kalau ditinjau haram dalam konteks secara bahasa. Maka kalau di Masjidil Haram atau di tanah haram itu apalagi pakai pakaian haram atau ihram, ya maka yang tadinya berburu boleh jadi nggak boleh, yang tadinya pakai pakaian berjahit biasa saja jadi nggak boleh, mata hindahan hidup dan lain sebagainya di tanah haram nggak boleh, jadi haram kan di situ. Nah, kenapa? Sebagai bentuk penghormatan kepada tanah haram. Di Quran misalnya gitu, bukan tentang hurumatillah, gimana ayatnya? Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun inda rabbi. Ayat itu kan deketan dengan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu beda, hurumatillah dengan sya'airallah beda. Ya. Hurumatillah hal-hal yang diharapkan dalam konteks Allah memuliakan. Gitu ya. Nah, kalau sya'airallah justru malah harus diagungkan, syiar-syiar Allah. Inna safa wal marwata min sya'airillah misalnya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Misalnya gitu. Itu syiar-syiar agama Allah. Hurumatillah itu kehormatan atau kemuliaan atau keharaman dari Allah. Awal hasil gini, bahwa keharaman itu adalah konsekuensi dari sekian banyak penghormatan kepada sesuatu. Loh, kita tidak boleh makan makanan yang haram itu karena menghormati Allah yang sudah menetapkan itu. Jadi nggak usah tanya lo kenapa babi haram. Ya pokoknya ya Allah, kita ya sebagai bentuk takzim kita sebagai hamba kepada Allah yaitu enggak kok babi haram sih. Kalau memang haram itu apa? Babi diciptakan. Ya itu suka gitu kan? Ya gitu. Itu enggak masuk wilayah kita itu. Sering gitu kan kita ya? Di situ kan sering itu nggak mesti selalu, sering itu banyak, ada kalanya enggak. Nah itu pas enggak itu. Nah, yang enggak ini pas enggak. Besok sering lagi, besok lagi. Deal? Nah, kalau yang jelas, kalau yang haram jelas, nah ini yang menjadi pembahasan adalah masalah-masalah yang subhat. Nah, itu subhat itu yang rada repot. Ini yang kita bahas. Wa ajma'al ulama'u ala azimi mauqihi wa katsiri fawaidihi. Ulama bersepakat tentang keagungan turunnya hadis ini dan banyaknya faedah dari hadis ini. Qauluhu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Kalimat itu yakni annal asya'a salah satu aqsam, bahwa segala sesuatu itu mesti ada tiga bagian, tiga perkara dah. Dekat dong ada yang ngasih contekan. Fama nasallahu ala tahlilihi fa huwa al halal. Oh, yang dinaskan, ditetapkan oleh Allah atas akan kehalalannya, maka dia hukumnya
Halal. Jeruk misalnya Halal. halal. Nanti Ya, ada yang makanan. realitas semangka sebenarnya. Ya. Tapi kan ini juga bisa berubah menjadi haram kan? Apa iya? Lah ya iya. Semangka itu halal, tapi kan bisa berubah karena nanti bicara tentang makanan dan sebagainya itu mesti ada 2, malah Pak Polres bilang 3. Kalau ulama Imam Al-Ghazali itu dalam tentang halal haram itu kata beliau, makanan konsumsi itu ada halal zatnya, ada haram zatnya, ada haram cara memperolehnya. 2 kan? Nah ini misalnya zatnya Halal. halal, tapi caranya bisa saja haram, maka ini menjadi haram. Dia menjadi haram karena cara memperolehnya. Pak Polres nambah 1, cara penggunaannya. Ya, cara penggunaannya. Misalnya ini halal, dibeli halal, dipakai cebok, gak boleh kan? Nah, kemarin udah ngaji kita, ya enggak? Atau dipakai buat nimpuk misalnya, kan nggak boleh kan? Cara penggunaannya. Jadi cara zatnya haram itu ada 3, zatnya, cara memperolehnya, cara penggunaannya. Ya kan? Iya. Sarung misalnya. Oh, zatnya halal. Diperoleh dengan cara mencuri menjadi haram. Haram mencurinya. Barangnya juga menjadi suci, tetap itu. Tetap suci ya. Atau diperoleh dengan cara membeli. Ya, diperoleh dengan cara membeli. Tapi kemudian dipakai buat topeng ninja biar malam kerja malam-malam, buka showroom. Bukan seorang Ada orang. kawan saya datang mau lamar ceweknya, datang. Apa pekerjaannya nak? Alhamdulillah Pak, saya buka showroom. Wah, orang kaya kamu ya katanya. Berapa modalnya? Kecil Pak. Berapa modalnya? Cuma linggis katanya. Rupanya buka showroom orang. Modalnya murah ya, cuma linggis. Tuh, nggak boleh. Ka qaulihi ta'ala uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dihalalkan bagi kamu segala sesuatu yang thayyib. Itu kemarin udah kita bahas tentang thayyib. Dan makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kamu. Dulu tapi ini loh, dulu. Makanya dalam Quran juga dijelaskan bahwa sesembelihan ahli kitab itu halal. Cuma kan sekarang kan ahli kitab ini agak diperdebatkan. Wa qaulihi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dan dihalalkan bagi kamu apa yang ada di balik itu semua. Maksudnya apa yang ada sesudah itu. Wa nahwi dzalik dan lain sebagainya. Wa ma nassallahu ala tahrimihi fa huwa al-haramul bayyin. Apa yang dinaskan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keharamannya, maka hukumnya haram dan jelas. Mislu qaulihi ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum al-ayat. Diharamkan bagi kamu ibu-ibumu dan istri-istrimu, anak-anakmu. Diharamin apa ini? Menikahi. Oh, menikahi. Kata nikahnya nggak ada ya? Nggak ada. Makanya butuh penakdiran satu kata nih supaya bisa dipahami. Namanya kalau dalam usul fikih disebut dilalatul iqtidha. Penunjukan atas makna di mana lurusnya penunjukan atas lafaz di mana lurusnya makna dari lafaz itu baru bisa dipahami dengan baik kalau diberi penakdiran tambahan satu kata atau satu kalimat sebagai penjelas. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kamu. Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu. Ini apa? Menikahi juga. Oh, makan. Berarti butuh ditakdirkan. Hurrimat alaikum aklul maitah. Gitu, ya. Ini juga gitu. Tapi nanti pas waktu ngaji usul fikih aja. Kitabnya menyusul. Ya. Wa hurrima alaikum sayyidul barri ma dumtum hurma. Diharamkan bagi kamu sayyidul bar, berburu hewan
darat. Al-bar itu darat. Maksud saydul bar berburu hewan darat. Madum tum hurma ketika kamu dalam keadaan ihram. Berarti mancing boleh. Kan berburu. Ya mancing itu berburu. Mancing itu berburu ikan. Tapi yang diharamkan adalah buruan yang di darat. Kalau yang di laut boleh. Tapi nggak ada ceritanya tanah haram itu adalah. Iya, kejauhan. Pas pulang udah bubar jemaah hajinya. Itu. Katahrimil fawahishi ma dhahara minha wa ma batan. Dan bagaimana keharaman segala sesuatu yang kotor, yang buruk, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang zahir maupun yang batin. Wa kullu ma ja'alallahu fihi haddan aw uqubatan aw wa'idan fa huwa haram. Dan segala sesuatu yang telah Allah jadikan batasan tertentu, aw uquban atau iqab hukuman tertentu, aw wa'idan atau janji yang tertentu, maka itu menjadi haram. Maksudnya haram untuk batasan untuk dilewati, uquban siksa atau iqab ya, hukuman untuk dilanggar ya, wa'idah hukuman untuk ditinggalkan, wa'id dan janji untuk diingkari. Nah, haramnya gitu maksudnya. Misalnya Allah jadikan batasan apa nih? Yang ada batasan. Yang batasan. Misalnya gini. Ayat yang paling senang Gus Lukman sering bahas. Sampai kawan saya kemarin tes, diprotes sama itunya, sama pengetes. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabarakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Itu haddan. Allah berikan had, batasan. Apa hadnya? Haddul a'lanya? Rubah. Batas maksimalnya 4. Itu kalau lebih dari 4 hukumnya haram. Gitu ya. Apa ini? Wayoh maksudnya. Rabi. 1 ya memang wayahnya. 2 boleh. 3 boleh. Oke, 4 enak nih. 5 lebih dari itu haram. Pokoknya lebih dari 5 haram. Pengen nambah, yang 1 dipegat dulu. Tukar tambah 1. Tukar tambah tetap 4 posisinya. Lalu had dan lebih dari had misalnya Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Kata Allah, pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah, bukan zina muhsan, maka dijilid 100. Itu tidak boleh kurang. Ya. Enggak boleh kurang. Pokoknya 100 harga mati. Enggak NKRI aja yang harga mati. Ya. Hukumnya didera 100 kali. Itu haddan. Atau hukuban, iqab gitu juga. Ya. Misalnya ada orang yang nyelonong, orang lagi puasa Ramadan nggak kemana-mana, terus nyelonong siang hari nyelonong sama istrinya. Nyelonong sama istrinya. Itu dapat iqab, dapat apa namanya ya? Dam aja. Dapat iqab lah, ya. Iqab dapat hukuman, dapat sanksi. Apa sanksinya? Puasa. Ngasih makan fakir miskin 60 orang, atau puasa memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu kalau 2 bulan berturut-turut, dia ngambil yang versi ketiga yang 2 bulan berturut-turut, baru dapat 59 hari. Yang kan 60 gak puasa, ulang lagi dari 0 lagi. Ya, ulang lagi dari 1 lagi. Ya, nah, nyinggung dikit ke fikih. Dan ini yang kena hukuman cuma yang lakinya. Ya iya. Enak berarti.
Perempuan enak. 2 kali enaknya. Perempuan ya bukan enak loh, perempuan nggak bisa syahraini mutatabi'ain. Nggak bisa, Pak. Mesti kena head. Ya kan? Iya. Dan dia kan hanya Korban. hanya korban. hanya objek penderita. Pelengkap penderita. Walaupun menikmati misalnya. Loh saya kan tidak minta, saya disuruh kan. Gitu. Jadi itu apa namanya? Iqab ya, harus begitu ininya. Hukumannya. Kalau dilanggar haram, maksudnya tidak boleh dilanggar ya harus. Wa amma syubuhatu fahiya kullu ma tatanaza'uhu kullu ma tatanaza'uhu al-adillatu minal kitabi wa sunnah wa tatajazabuhu al-ma'ani. Sedangkan yang syubhat itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dalil. Nazar ditinggalkan oleh dalil, baik kitab maupun sunnah. Artinya masalah itu tuh nggak ada keterangan spesifik dari Quran maupun hadis. Dan maknanya sulit untuk dipahami. Fal imsaku anhu wara'un, maka menahan diri untuk jatuh kepada subhat itu merupakan suatu waro', suatu tindakan waro'. Bukan waro' Madura. Bukan waro' Lirboyo. Beda lagi waro' Lirboyo. Qad ikhtalafal ulama'u fil mustabihat atau fil mustabihat allati asyara ilaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis. Ya. Dan ulama berbeda pendapat tentang apa sih yang subhat itu, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Tentang subhat itu ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya. Tentang hukum subhat. Di sini sih kelihatannya wa ma waqa'a fi subhat waqa'a fil haram kan gitu ya. Tapi ulama berbeda pendapat mengenai. Faqalat ta'ifatun, sebagian kelompok ulama berkata hiya haramun. Hal yang subhat itu hukumnya haram. Dalilnya liqauli istabra lidinihi wa irdi. Dalilnya itu. Ya. Dia sudah membebaskan dirinya, membersihkan agama dan kehormatannya. Qalu wa man lam yastabra lidinihi wa irdihi faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang tidak membersihkan dirinya dan agama serta agama dan kehormatannya, maka sungguh dia telah jatuh pada yang haram. Wong agama dan kehormatannya tidak bisa dia lindungi. Istabra itu melindungi lah gitu ya, supaya enak ya. Barang siapa yang melindungi agama dan kehormatannya itu yang bagus. Kalau tidak bisa, maka dia tidak bisa melindungi diri dan agama dan kehormatannya. Lalu orang yang tidak bisa melindungi diri dan melindungi agama dan kehormatannya, maka dia sudah melakukan tindakan yang haram. Maka kata ulama, sebagian ulama mengatakan subhat itu haram. Wa qala al-akhirun, sebagian ulama yang lain berkata hiya halalun. Subhat itu bagaimanapun juga karena bukan yang haram maka Halal. iya bisa saja tetap halal. Seperti halnya makruh. Makruh yo dilarang, tapi halal gitu kata sebagian ulama. Bidalil qouli sallallahu alaihi wasallam karra'i yar'a haulal hima. Dalilnya itu ayat hadis di bawahnya, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekeliling batas wilayah orang lain di tempat yang dilarang. Oh, saya tanya, boleh nggak? Boleh. Wong masih dipunyainya, cuman ada batasnya. Yang penting kan nggak belarak gitu kan, nggak kemana-mana kan gitu yang penting. Ya nyatanya tetap boleh, asal dia yakin bahwa tidak akan gitu loh, tidak akan ngecaprak itunya itu, kambingnya itu. Nyosropi daun-daun kotoran orang nggak boleh. Ya. Di kandang ini ya karuan. Fayadullu ala anna dzalika halalun. Jadi gembala di sekeliling batas orang lain ya boleh-boleh aja. Ya. Boleh-boleh aja selama dia yakin enggak. Makanya boleh kan? Ya nggak boleh di tempat orang. Di tempat orang ya halal
haram gitu. Ya walhasil tentang syubhat ini beda pendapat. Silakan aja milih berdasarkan intelijensi, kecerdasan emosional spiritual kita pada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna tarkahu wara'un, meninggalkan enggak mengambil yang subhat meskipun itu halal, ya kata ulama itu bentuk dari kewaraan. Ya memang halal tapi sebaiknya ditinggalkan sebagai bentuk kita wara'. Wa qalat ta'ifatun ukhra, sebagian lagi mengatakan al mustabihatul madhkurah fi hadzal hadis la naqulu innaha halalun wala innaha haramun. Sebagian lagi mengatakan yang subhat yang dijelaskan di dalam hadis ini itu kita tidak boleh mengatakannya bahwa itu halal, itu haram. Maksudnya begini. Setiap kasus itu punya metode penetapan hukumnya masing-masing. Tidak bisa satu peristiwa digeneralkan hukumnya untuk semua kasus. Maksudnya gitu, kata kelompok yang ketiga. Ya. Seperti misal apa yang sering jadi contoh? Apa? Seperti misalnya begini, yang sering jadi contoh menjatuhkan talak, gitu ya, menjatuhkan talak, suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Itu kan sering jadi polemik tuh, ya kan? Loh saya ini sebenarnya beneran apa mainan? Gimana kalau talak dalam keadaan marah? Loh ukuran marahnya beda-beda kan? Nah, marahnya orang ini seperti apa? Marahnya orang yang satu dengan orang lain berbeda. Nah itu kan nggak bisa diukur. Maka kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana kalau ada orang menjatuhkan talak dalam keadaan marah, apakah jatuh talaknya? Dipanggil dulu itu nggak bisa. Hukumnya asal digeneralkan itu nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena harus tahu latar belakang lakinya dalam hal memecahkan masalah ya. Kalau sebagai patokan hukum ya harus ditetapkan. Ya ini kalau dalam keadaan marah begini, hukumnya begini. Tapi dalam konteks kasus ya harus dipanggil dulu. Ya siapa? Suaminya yang mana? Dipanggil. Batasan kamu marah itu yang kayak mana? Harus tahu. Karena batasan marah si A bisa jadi beda dengan batasan marah yang si B. Ada yang udah banting-banting segala macam, itu belum marah banget, itu belum. Ya kan ada kan? Ada yang cuma marah-marah aja, loh itulah semarah-marahnya. Apakah bisa hukum yang marah-marah banget dengan yang diem itu disatukan dalam hal menetapkan batasan marahnya? Kan nggak bisa. Makanya harus ditetapkan satu-satu dalam hal pemecahan kasus. Itu ya. Paham tuh ya? Ya nanti kita bahas di tempat yang lain kalau memang dibutuhkan. Sebagai contohnya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam ja'alaha bainal halalil bayyini wal harami al bayyini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan subhat itu haknya kembali kepada subhat di antara kehalalan yang jelas dengan keharaman yang jelas. Fayam bagi an natawaqqafa anha, maka seyogianya kita harus tawakuf, yang ikuti itu yang diterapkan sama Nabi adalah yang halal dan yang haram. Yang antara kedua itu ya kita tawakuf, yang ikut. Ya, tidak menghukumi dia sebagai halal, tidak juga menghukumi dia sebagai yang haram, tergantung kasusnya masing-masing. Wa hadza min babil wara'i aidan. Tawakuf ya, tidak asal sembarangan memutuskan ini tidak sembarangan memutuskan ini halal, ini haram padahal dia perkara yang subhat, itu sebagai bentuk dari kewara'an. Walhasil ada 3 pendapat. Satu mengatakan subhat itu haram, satu mengatakan subhat itu halal, satu mengatakan kita harus tawakuf. Yang boleh kita jelaskan keharaman dan kehalalannya adalah yang memang betul-betul halalnya jelas dan haramnya jelas.
Wa qad sabata fi hadis as-sahihain min hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, sungguh telah tetap dari hadis yang diriwayatkan, dua hadis sahih, dalam satu hadis yang diriwayatkan di dalam dua kitab hadis sahih, ya, fi hadisi as-sahihain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan atau terdapat dalam dua kitab hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ikhtasama Sa'adun bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdun bin Zakmah fi ghulamin. Mengadu, ikhtasama, mengadu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdun bin Zam'ah. Abd bin Zam'ah itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghulamin, tentang satu orang anak laki-laki. Satu anak kecil itu berselisih antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdun bin Zakmah tentang status si anak. Ngadu ke Nabi. Faqala Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Rasulullah, hadza ibnu akhi, ya Rasul, anak kecil ini anak saudara laki-laki saya. Dia ini ponakan saya. Kata Sa'ad, ponakan saya, dia ini ponakan saya, anak dari saudara saya, Utbah bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas punya saudara laki-laki namanya Utbah. Sa'ad bin Abi Waqqas kakaknya Utbah bin Abi Waqqas. Ahidali annahu ibnahu, dia bersumpah pokoknya itu anak saya. Berjanji pokoknya gitu ya, annahu ibnuhu, ya, bahwasannya anak itu, gulam itu adalah anaknya, annahu ibnuhu. Unzur ila sabhihi, unzur, lihatlah kepada wajahnya, coba mirip enggak, gitu ya. Waqala, kata kira-kira kalau bahasa kita gini, Rasul, ini anak ponakan saya, anaknya Utbah bin Abi Waqqas. Kalau kita lihat aja mukanya, mirip kan sama Utbah, kata Sa'ad. Terus qala Abdun bin Zakmah bilang, hadza akhi ya Rasul, ini saudara saya. Ya, dia ini saudara saya. Wulida ala firasyi abi min walidatihi. Dia ini lahir di kasur bapak saya dari ibunya. Maksudnya dia ini saudara saya. Bapaknya Zakmah punya istri, terus nih nikah lagi. Ini saudara saya, wong dia lahirnya tuh di kasur itu tuh lahirnya bapak saya, ibunya istri bapak saya, kira-kira gitu kata Zakmah. Fa nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a sabhan bainan li Utbah. Nah, dilihat anaknya, coba sini nak, dilihat. Emang mukanya mirip sama Utbah. Anak mirip sama Utbah, mukanya mirip sama Utbah. Faqala, kemudian Rasul berkata, huwa laka ya Abdun bin Zam'ah. Abdun bin Zam'ah, dia adalah punya kamu. Istilahnya kasusnya dalam masalah ini yang dimenangkan adalah Abdun bin Zam'ah. Walaupun Nabi melihat mukanya mirip Utbah. Paham maksudnya? Apa coba ini? Mesti ini ada kasus ini ya. Kasus apa ini? Kira-kira? Kasusnya bukan perebutan anak. Ini mesti kasus dalam tanda petik selingkuhan ini mesti. Mukanya mirip Utbah, tapi lahirnya di tempat orang lain, bukan di rumahnya si Utbah, ya. Atau menikah lagi dalam keadaan sudah hamil. Paham ya? Al-walad lil firas walil ahir
al-hajar. Al-walad, anak itu dihukumi atas dasar firos, kasur. Ini sebutan dalam hal melahirkan, ya, bahasa penggunaan dalam melahirkan. Penetapan anak berdasarkan kelahiran. Sedangkan bagi orang yang berzina, al-hajar, dia wajib batu, ya, yang berzina dikasih batu, maksudnya dirajam. Paham ya? Paham enggak? Jadi ini kalau ada ada orang, istri orang, terus kemudian dia selingkuh dengan orang lain, hamil oleh orang lain, terus kemudian melahirkan dalam keadaan berstatus istri dari suaminya, maka anak itu walaupun diperiksa DNA-nya bukan DNA suaminya, ya, tetap nisbatnya dihukumi sebagai anak dari suaminya. Karena penetapan status hukum anak bukan berdasarkan DNA, tapi berdasarkan status. Paham enggak? Habis ini jangan nanya. Yang enggak paham jangan nanya. Terus apa kata Nabi? Wahtajibi minhu ya Sauda. Tapi kata Nabi, Sauda itu istri Nabi. Tapi Sauda, kata Nabi, kamu kalau ketemu sama anak ini pakai hijab. Ya. Pakai hijab. Falam tarohu Sauda qad. Setelah kasus itu Sayyidah Sauda, istri Nabi, tidak pernah bertemu dengan anak itu sama sekali. Maksudnya begini, kita jelaskan. Nabi memang menghukumi si anak itu sebagai anaknya anaknya saudaranya Zakmah. Ya, dia menjadi saudara Zakmah, anak bapaknya Zakmah. Meskipun berdasarkan penglihatan Nabi mukanya mirip Utbah. Untuk menjaga kehati-hatian dalam hal penetapan hukum karena ada yang dalam tanda petik agak aneh, maka kata Nabi, istrinya Sayyidah Sauda suruh pakai hijab. Padahal faqad hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil waladil firas, ya, wa annahu li Zakmah ala zahir. Sungguh Nabi telah menghukumi tentang anak itu berdasarkan kelahiran, status hukumnya, dan itu menjadi saudaranya Zakmah berdasarkan zahir. Wa annahu akhu Sauda, dan si Zakmah itu adalah saudara Sauda. Lah otomatis yang anak kecil itu juga mesti saudaranya, ya enggak, ya saudaranya Saudah juga kan, Saudah juga, ya annahu akhu Sauda zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam li annaha bintu Zakmah, karena Abdun bin Zam'ah itu saudaranya Zam'ah. Zam'ah punya anak, 1 Abdun, 2 Sauda, 3 anak kecil yang tadi itu. Artinya Sauda ini mahromnya Zam'ah. Berarti mahromnya juga si anak kecil itu, si gulam itu. Kalau mahrom, mestinya Nabi tidak perlu memerintahkan Sauda untuk pakai hijab mahrom. Tapi sebagai bentuk karena subhat tuh. Karena bentuk sebagai subhat, karena subhat sebagai bentuk kehati-hatian Nabi, maka Sauda disuruh pakai hijab. Kalau hakikatnya nih anak betulan yang benar adalah saudaranya Zakmah, maka kehati-hatiannya ya lepas begitu aja lah gitu. Artinya hasilnya nggak ada masalah kan,
Mau pakai hijab atau nggak pakai hijab tentu tidak ada larangan. Tapi kalau ternyata hakikatnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala, si anak adalah anak si Utbah bin Abi Waqqas, maka ini otomatis Saudah mesti berhijab karena bukan mahramnya. Maka Nabi saking hati-hatinya, ini memang dihukumi sebagai saudara seayah kamu, tapi kamu kalau ketemu dia pakai hijab. Ya karena ada kasus ini. Ya, inilah salah satu contoh subhan. Deal. Satu lagi contohnya. Wadzalika sabilut taghlib la ala sabilil qat'i. Inilah dan itu adalah metode penyelesaian atas dasar taghlib ya, yang banyak dilakukan bukan berdasarkan ketetapan yang qat'i. Summa amara Saudah bil ihtijab minhu li subhatid dakhilah alai. Jadi gitu. Ketetapan itu berdasarkan taglib ya, yang umumnya. Nggak bisa ditetapkan secara qat'i karena mukanya mirip orang lain gitu ya. Nah, tapi nyuruh Sayyidah Saudah untuk berhijab itu sebagai bentuk dari kehati-hatian supaya tidak jatuh kepada haram. Fahtata li nafsihi wa dzalika min fi'lil khaifin min Allah azza wa jalla. Maka Nabi sangat berhati-hati pada dirinya. Pada orang lain Rasul tetapkan hukumnya, tapi pada dirinya dan keluarganya, istrinya khususnya, ya beliau berhati-hati. Dan itu adalah bagian dari contoh perbuatan orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Idh law kana walad ibnu Zahmah fi ilmi Allah azza wa jalla lama amara Saudah bil ihtijab minhu kama lam ya'murha bil ihtijab min sa'iri ikhwani. Karena seandainya anak itu yakin merupakan anaknya Zam'ah, ibnu Zam'ah, ya, maka Nabi mesti lam ya'murha bil ihtijab. Mesti Nabi tidak perlu memerintahkan dia untuk pakai hijab ya, karena mahram, ya. Sebagaimana Nabi juga tidak merintahkan Sayyidah Saudah untuk pakai hijab kepada saudara-saudara dari Saudah yang merupakan anak-anak dari Zam'ah. Deal? Jam 9. Sudah dulu nih. Panjang masalahnya, Pak. Contoh satu lagi boleh ya? Boleh. Nah. Ini karena tinggal satu contoh ini kayaknya nih. Wa fi hadis Adi bin Hatim annahu qala ya Rasulullah. Dalam hadis Adi bin Hatim bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasul," bertanya kepada Nabi, "Inni ursilu kalbi." Ya Rasul, aku melepaskan anjingku wa asmi alai, dan saya mengucapkan bismillah. Maksudnya berburu. Itu ada kelinci, dia punya anjing pemburu, bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau nanti anjing itu nangkep hewannya halal, suci, tidak menjadi bangkai. Karena hewan buru, binatang anjing pemburunya itu udah terlatih ya, di Quran illa ma zakaitum bi, ya, wa ma akala sabuhu illa ma zakaitum bi, ya. Lepas kalau ada bismillahirrahmanirrahim, kalau dapat maka itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Tapi dalam konteks ini fa'ajidu ma'ahu ala soidi kalban akhor. Tapi pas waktu tak ujulin, rupanya ada anjing lain yang ngejar, ya, ikut mengejar ala soidi, ya. Dalam berburu itu ada anjing yang lain. Qala, Nabi berkata, la taqul innama sammaita ala
kalbika walam tusamma ala ghairi. Jangan dimakan hasil buruannya. Kenapa? Yang kamu ucapkan bismillah pada anjing kamu. Ya, tapi kamu gak ngucapin bismillah pada anjing yang ikut ngejer. Ya, tidak makan larangan Nabi untuk tidak makan itu bentuk dari kehati-hatian. Iya, kalau yang dapat anjing kamu, bismillahirrahmanirrahimnya kena. Lah kalau yang dapetin adalah anjing yang ikut, ya, meskipun tidak jelas anjing yang mana yang nangkep, maka kemudian sebagai bentuk hati itu musubhat tuh. Waduh, ini yang dapat anjing yang mana nih? Iya, kan anjing saya pakai bismillah, lo anjing yang lain kan nggak pakai bismillah. Gitu. Karena begitu nyampe sana dua-dua anjing itu ada di buruannya. Ya. Gitu ya. Deal. Fa'aftahu Rasulullah SAW bisubuhati aidan. Dalam konteks ini Nabi memberikan fatwa, menetapkan hukum dengan kesubhatan. Khaufan min ayyakunal kalbah, takut, khawatir bahwa anjing alladzi qatalahu ghairu musmiyin alaih, bukan yang disebutkan nama Allah, bukan yang disebutkan bismillah atasnya, meskipun tidak diketahui. Walhasil bahwa yang subhat itu sebisa mungkin dihindari. Contoh yang sering kita rasakan sehari-hari. Misalnya kita udah wudu, jalan, udah sholat terus jalan. Di tengah jalan masuk waktu sholat, terus kita ragu nih, saya ini masih punya wudu apa udah batal? Kan gitu kan? Ini bingung. Nah, ini kan masuk wilayah subhat nih. Karena kita sendiri yang punya wudu sudah nggak yakin dengan wudu kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Itu kalau kita bisa kalau tidak ada dalil yang menyatakan dalam fikih, kalau tidak ada dalil yang menyatakan bahwa petunjuk menyatakan bahwa dia batal, sebenarnya al aslu baqau makana alama kan. Keaslian sesuatu itu tetap pada keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya punya wudu, ya berarti dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dia ragu-ragu bahwa dia sudah batal, maka jatuh kepada hadas, dia sudah batal meskipun sebenarnya belum batal. Maka kemudian apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kata ulama yang paling bagus bukan sekedar wudhu lagi, tapi batalkan dulu wudhunya untuk meyakinkan bahwa kita sudah dalam keadaan batal, baru wudhu lagi. Sehingga wudhu kita itu wudhu dalam keadaan yang memang harus berwudhu, bukan dalam keadaan ragu-ragu tadi udah batal apa belum. Itu ya, ngapain kek? Ngeden-ngeden tak kentut. Ya, yang penting ya itulah, pinter lah udah. Urusan senggol-senggol pinter. Gitu ya. Itu supaya menghindari bentuk dari subhat. Ya walaupun langsung wudu aja ya boleh. Langsung wudu ya berarti tajdidul wudu. Tapi kan dia wudu dalam keadaan subhat. Loh, kita pas lagi nyanyi tentang subhat. Supaya tidak subhat, ya batalin aja sekalian. Kalau enggak, yakinkan bahwa kita memang belum batal. Sehingga yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al yakinu la yuzalu bish. Deal? Ya, gitu saja. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau disampaikan sebelum ditutup. Ya. Tadi yang berkaitan dengan talak, Ustaz. Saya katakan yang saya pernah mendengar ceramah itu ada talak 1, 2, 3 itu yang maksudnya gimana? Kawin belum nanya-nanya talak. Ngaji fikih belum nyampe bab nikahan. Ya kan gitu. Nikah juga belum, nanya-nanya. Ya nggak apa-apa ya. Padahal masih banyak pertanyaan yang lain. Baik, talak itu ada 3, ya, tingkatannya ada 3. Kata Quran at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. 2 kali itu yang boleh dirujuk. 1 kali talak boleh rujuk, 2 kali talak boleh rujuk. Nah, talak yang ketiga tidak boleh rujuk. Namanya talak batin.
ba'in atau marratan yang di atas. Yang di bawahnya itu fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghayra. Nah, itu yang talak 3 yang itu. Ya. Talak 1 nikah. Talak nikah nih ya, nikah. Talak 1 pulang istrinya. Malam nyesel. Balik lagi. Rujuk. 1 jatuh talak 1. Nanti sebulan ribut lagi, ditanak lagi, pulang lagi istrinya, nyesel lagi, balik lagi, itu udah 2, ya. Nanti kalau dia talak sekali lagi, itu nggak bisa asal rujuk-rujuk aja itu, proses rujuknya panjang terusnya. Itu ayatnya itu, baca aja artinya. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ayyarja'a in zanna ay yuqima. Itu ya? Ya betul ya, Gus ya? Iya enggak? Iya. Nah, yang fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah itu talak ba'in kubro. Nah, yang bawah talak rujuk. Ya, nanti pas ngaji munakahat dijelasin satu-satu. Nikah dulu tapi kamunya. Ya, kalau mau penjelasan itu 2 syaratnya. Salah satu dari 2 syarat. Nikah dulu atau pas ngaji fikihnya udah nyampe bab munakahat. Dan yang lain gak ada ya? Cukup ya? Cukup? Cukup. Baik, kalau sudah gak ada lagi, alhamdulillah. Nanti ini karena masih panjang ini, ya nanti kita sambung pada malam Jumat yang akan datang penyelesaian tentang hadis yang nomor 6. Mari kita tutup dengan bersama-sama kita melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.